Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH, mata kuliah kriminologi. Ya, jangan lupa absensi tetap sama ya seperti biasa, nama lengkap dan NPM di kolom video yang akan saya share nanti linknya ke Komting. Kemudian persiapan untuk UAS ya, jangan lupa ya. Saya tadi sudah share kisi-kisi, artinya kapan kita pelaksanaan UAS saya sudah berikan info ya kepada Komting ya. Nanti bisa komunikasi ke Komtingnya masing-masing. Oke, kita membahas mengenai sebenarnya ini sudah pernah kita bahas tapi saya bahas kembali. Artinya ingin mendalami lagi yang sudah pernah saya bahas di kelas ini. Oke, terkait teori-teori tipe fisik atau istilahnya body types theory ya. Yang pertama ada namanya disfungsi otak dan learning disability. Bukti yang semakin berkembang bahwa disfungsi otak dan cacat neurologis secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding orang pada umumnya. Jadi banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya yang berhubungan dengan terganggunya self control. Ya. Jadi Bapak Ibu, jika ada teman kita atau orang lah ya yang kita lihat sering sekali ya memiliki atau menggunakan kekerasan ya, secara berlebihan dibandingkan orang pada umumnya, itu dikategorikan ada disfungsi otak atau cacat neurologis. Ya, jadi terganggu, self controlnya terganggu. Ayo, saya yakin lah di kelas ini nggak ada yang suka marah-marah ya, terus menggunakan kekerasan ya kepada teman-temannya, itu nggak ada. Oke, jadi delinquent cenderung memiliki problem neurologis dibandingkan non-delinquent. Juga ada beberapa bukti bahwa orang tua dari anak-anak delinquent memiliki problem neurologis dibanding orang tua anak-anak yang non-delinquent. Sehingga ada kemungkinan ya faktor genetika berhubungan dengan kekerasan orang dewasa. Jadi inti dari kalimat ini ada hubungannya faktor genetika antara orang tua dengan anaknya. Ya, jadi kalau orang tuanya biasanya baik, ya anaknya tentu iya. Gitu nih. Ini nih yang dikatakan ada kemungkinan faktor genetika berhubungan dengan kekerasan orang dewasa. Kemudian terdapat bukti yang bagus ya bahwa delinquent ini berhubungan dengan learning disability, yaitu kerusakan pada fungsi sensori dan motorik yang membawa penampilan menyimpang di ruang kelas dan yang merupakan hasil dari beberapa kondisi fisik abnormal. Jadi sebab-sebab dari learning disability tidak begitu dipahami secara mendalam, tetapi terlihat bahwa paling tidak sebagian berakar dari disfungsi neurologis. Ya. Ini dia maksudnya. Kemudian kita tentu penasaran ya, apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Yasmira ini? Kok bicara learning disabilities dari tadi itu apa maksudnya? Nah, ini saya kasih contoh macam-macam learning disability. Jadi yang pertama ada namanya dileksia. Apa artinya? Artinya yaitu gagal menguasai skill berbahasa setaraf dengan kemampuan intelektual. Nah, Bapak Ibu punya teman nggak atau orang yang dileksia? Dia tidak mengerti apa yang kita sampaikan karena ada kegagalan di sana menguasai skill untuk berbahasa ya, setara dengan kemampuan intelektual pada umumnya manusia.
Kemudian yang kedua ada namanya aphasia. Artinya suatu problem komunikasi verbal atau masalah dalam memahami pembicaraan orang lain. Jadi kalau yang dileksia tadi gagal menguasai skill bahasa, kalau yang aphasia ini komunikasinya nih, dia nggak bisa paham ya pembicaraan orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga namanya hiperaktif. Ya, ini hiperaktif saya yakin populer ya. Kita semua udah pada denger nih. Beda dengan dileksia dan aphasia. Hiperaktif ini, anak-anak hiperaktif 6 kali kemungkinan ditangkap ketika mereka dewasa dibandingkan mereka yang tidak mengalami kelainan itu. Nah, ini dia. Jadi para pakar mengatakan bahwa anak-anak yang hiperaktif cenderung melakukan tindak pidana gitu, ya. Makanya dikatakan kemungkinan ya. 6 kali kemungkinan cenderung ditangkap ketika dewasa. Kemudian kita membahas mengenai kriminalistik dan faktor genetika. Ya, tadi saya sempat menyinggung mengenai faktor genetika, ya, antara orang tua dengan anaknya. Jadi beberapa kali hasil kajian yang menghubungkan faktor-faktor genetika dengan kriminalitas antara lain yang pertama ada namanya twin studies. Ya, untuk mengungkapkan apakah benar kejahatan ditentukan secara genetikal, para peneliti membandingkan antara identical twins, ini kembar ya, dengan fraternal twins. Jadi kalau identical atau monozygotic twins ya dihasilkan dari satu sel telur yang dibuahi yang membelah menjadi 2 embrio. Nah, ini kita cerita biologi pula, ya kan? Udah kayak SMP ya kan. Loh Bu, kriminologi kok terkait dengan biologi ya. Ini dia. Kita bahas mengenai gen soalnya ya kan, genetika ya. Jadi fraternal dysgotic tadi ini, dizygotic ini tadi twins ya, dihasilkan dari 2 telur terpisah. Keduanya dibuahi pada saat yang bersamaan. Jadi kalau tadi satu sel telur, kalau yang namanya identical twins dari satu sel telur, kalau fraternal twins dari 2 telur terpisah, ya. Ya. Jadi para pakar ya, salah satunya ada Carl Christensen ya, dan Sarnoff melakukan suatu studi terhadap 3.586 pasangan kembar, ya, twins tadi ya di satu kawasan Denmark antara tahun 1981 sampai 1910. Jadi dikaitkan dengan kejahatan serius ya. Mereka menemukan bahwa pada identical twins yang tadi satu sel telur tadi ya, jika pasangannya melakukan kejahatan, maka 50% pasangannya juga melakukan. Sedangkan pada fraternal twins, angka tersebut hanya 20%. Jadi temuan ini mendukung hipotesa bahwa beberapa pengaruh genetika meningkatkan resiko kriminalitas. Jadi kriminalitas yang lebih berat itu, lebih besar itu cenderung dilakukan oleh identical twins. Identik ya, kembar identik. Yang dihasilkan dari satu sel telur tadi. Jadi kalau dikalkulasikan kejahatan itu dilakukan oleh identical twins 50% jumlahnya dibandingkan dengan fraternal twins tadi. Ya, jadi di sini membuktikan bahwa pengaruh genetika ya meningkatkan resiko kriminalitas. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita membahas mengenai adopsi study, ya, adoption study. Satu jalan untuk memisahkan pengaruh dari sifat-sifat yang diwariskan ya, dengan pengaruh dari kondisi lingkungan adalah dengan melakukan studi terhadap anak-anak yang sejak lahir dipisahkan dari orang tuanya, ya, dipisahkan dari orang tua aslinya, ya, dan ditempatkan pada keluarga angkat. Jadi satu studi tentang adopsi ini pernah dilakukan terhadap 14.427 anak. Ya, yang diadopsi di Denmark ya antara tahun 1924 sampai 1947. Jadi apa penelitiannya? Apa hasil penelitiannya? Yaitu yang pertama, dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya tidak tersangkut kejahatan, ya, 13,5% terbukti melakukan kejahatan.
ya. Jadi cenderung rendah nih berarti ya. Orang tua angkatnya sama orang tua kandungnya nggak tersangkut kejahatan. Jadi 13,5% ya anak tersebut melakukan kejahatan. Oke, kemudian yang kedua, dari anak-anak yang memiliki orang tua angkat kriminal tapi orang tua aslinya tidak kriminal, itu 14,7% terbukti melakukan kejahatan. Jadi orang tua angkatnya kriminal, orang tua aslinya tidak, meningkat. Iya kan? Padahal orang tua angkatnya nih yang kriminal, orang tua aslinya tidak. Kita pindah ke 3. Dari anak-anak yang orang tua angkatnya tidak kriminal tapi memiliki orang tua asli yang kriminal, 20% melakukan tindak kejahatan. Ini meningkat ya. Tadi orang tua angkatnya melakukan kriminal, orang tua aslinya tidak. Itu 14,7. Kemudian ini orang tua angkatnya tidak melakukan kriminal tapi orang tua aslinya melakukan kriminal, jadi nular ke anaknya ya, 20% tingkatannya. Kemudian yang keempat, dari anak-anak orang tua angkat dan orang tua aslinya kriminal, sebesar 24,5% terbukti melakukan kejahatan. Ya. Jadi apa artinya? Jadi temuan di atas tadi yang saya sampaikan mendukung klaim bahwa kriminalitas dari orang tua asli ya, orang tua biologis memiliki pengaruh lebih besar terhadap anak dibanding kriminalitas dari orang tua angkat. Jadi makanya kalau biasanya tuh ada tradisi ya, biasanya orang-orang keraton gitu ya, atau orang zaman dulu ya, pernah kita dengar kalau kita mau nikah sama orang atau dekat sama orang, mau teman sama orang, lihat dulu bibit bobot bebek. Mungkin karena ini, ketika kita menikah dengan seseorang, misalnya ternyata keturunannya tingkat kriminalitasnya tinggi, orang tuanya misalnya pernah melakukan tindak pidana, jadi anaknya juga genetikanya ada ya terhadap kriminalitas, kita menikahi orang yang seperti itu ya, mungkin ini yang dikhawatirkan ya, faktor genetika tadi ya sangat mempengaruhi. Oke, kemudian ada namanya the XYY syndrome. Kromosom merupakan struktur dasar yang mengandung gen ya. Kita suatu materi biologis yang membuat masing-masing kita berbeda. Ini gen ya, membuat kita berbeda nih. Saya, bapak, ibu itu berbeda, gen kita berbeda. Ya, kromosom ya, struktur dasar ya. Setiap manusia memiliki 23 pasang kromosom yang diwariskan. Jadi kita diwariskan nih untuk kromosom kita. Ya. Satu pasang kromosom menentukan gender atau jenis kelamin. Seorang perempuan mendapatkan satu X kromosom dari ayah dan ibunya. Seorang laki-laki mendapatkan satu kromosom dari ibunya dan satu kromosom Y dari ayahnya. Ya. Jadi X dari ibu, Y dari ayah. Kemudian satu tipe abnormalitas tersebut adalah the XYY kromosom male atau laki-laki dengan XYY kromosom. Orang tersebut menerima 2 Y kromosom dan bukan satu dari ayahnya. Ya, kurang lebih dari 1000 kelahiran laki-laki dari keseluruhan populasi memiliki komposisi genetika semacam ini. Mereka yang memiliki kromosom XYY cenderung bertubuh tinggi ya, secara fisik agresif, sering melakukan kekerasan. Ayo, siapa yang tinggi? Katanya punya kromosom XYY. Ya belum tentu ya belum tentu. Ini kan hanya maksudnya gini. Ini studi ya, mungkin berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya sains ya yang ada di dunia mempengaruhi juga penelitian. Tapi pada saat itu inilah hasil penelitiannya. Jadi dikatakan bahwa mereka yang memiliki kromosom XYY cenderung bertumbuh tinggi, secara fisik agresif, sering melakukan kekerasan. Jadi ciri-cirinya seperti ini ya, namanya the XYY kromosom male ya, atau laki-laki dengan XYY kromosom gitu ya. Jadi kita sudah membahas ya mengenai faktor genetika, learning disability, kemudian XYY syndrome yang pada intinya adalah faktor genetika mempengaruhi
tindak pidana, ya, mempengaruhi besaran tindak pidana. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Sukses selalu untuk kita semua. Selamat malam Selasa. Semangat untuk melaksanakan UAS nanti, ya. Semoga nilainya A semua. Ya, kalau rajin hadir nilainya A semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.